Hari ini ada yang nggak sekolah ya? Kita berarti bersyukur ya, masih sehat. Agustus tahun 45. Apa namanya? Oh, masalah sama teman. Kalau ke sini ada nggak? Oh, sampai jemput. Hah? Apa Pak? FF. Oh, game ya, FF itu ya. Akunnya hilang. Kalau yang sini ada nggak yang punya masalah? Apa masalahnya masalah? Oh, saya soal matematika. Emang yang lebih masalah itu bikin pusing ya. Tetapi tidak akan pusing ketika kita tahu cara menyelesaikannya. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita cari solusinya. Nah, hari ini kita mau belajar menyelesaikan masalah sehari-hari dengan cara berpikir komputasional. Adalah menyiapkan karpet karena kami semua butuh tempat yang luas. Selanjutnya menyiapkan camilan. Itu semua sih gampang. Aku bisa. Oh iya, karpet ada di lotek. Aku ambil saja dulu Semoga saja sudah dicuci sama mama. Donita pun mulai mempersiapkan tempat untuk belajar nanti. Ia menggelar karpet yang besar di ruang tengah. Tada! Persiapan tempat belajar telah selesai. Persiapan tempat belajar sudah. Sekarang saatnya mempersiapkan camilan untuk belajar nanti. Aku masak sendiri saja Mama dulu pernah mengajarkan aku memasak camilan ringan ini. Resepnya juga mudah. Semoga mereka suka. Tepat jam 10 siang, teman-teman Donita mulai berdatangan. Permisi Donita, kami sudah sampai. Hai Indra, Nadia, Okta, masuklah. Kok kalian bisa barengan sih? Janjian di mana? Tadi kami ketemu di depan minimarket sana. Mama papamu ada di rumah. Kok kelihatannya sepi? Mama dan Papa sedang ada acara di rumah omku. Aku sendirian di rumah. Wah, kamu sendirian di rumah? Berani sekali. Hei Indra, jangan meremehkan Donita. Dia kan terkenal sang pemberani. Hehe. Kalian bisa saja. Masuk yuk. Aku sudah persiapkan semuanya untuk belajar kelompok kita. Maka, 4 sahabat itu pun belajar bersama dan mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh Bu Guru. Sesekali, mereka bercanda agar belajar terasa menyenangkan. Sesaat berlalu, Indra terlihat menekuni buku matematika miliknya. Soal yang satu ini susah. Coba kalau mamamu ada di rumah, Donita. Mamamu kan pandai matematika. Hei, kita harus belajar untuk menyelesaikannya sendiri. Masa mau minta bantuan ke Ternyata itu tujuan Indra mengusulkan belajar kelompok kali ini. Dia mau minta bantuan mamanya Donita. Sebaiknya kita istirahat dulu yuk. Nanti kita lanjutkan lagi. Donita mengajak semua temannya untuk istirahat. Dia pun mulai mengeluarkan minuman dan camilan yang tadi dibuatnya. Donita, aku coba cemilanmu ya. Iya, silakan Okto. Aku membuatnya sendiri loh. Semoga saja rasanya tidak mengecewakan. Hihi. Wow, rasanya enak. Ini juga enak. Benar, rasanya enak kok. Wah, sudah pemberani,
ternyata seorang chef juga. Donita memang luar biasa. Iya super dong, super Donita. Sang wanita super mandiri. Sudah jangan berlebihan. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Hari semakin siang. Mereka pun selesai belajar kelompok dan waktunya untuk pulang. Namun, ketika Indra dan lainnya ingin berpamitan, mereka tertegun melihat keadaan yang sangat berantakan. Wah, ternyata seperti ini ya. Kalau 4 anak berkumpul bersama, berantakan sekali. Sekarang saatnya membereskan ini seperti semula. Sebelum papa dan mama pulang. Sepertinya aku harus bekerja keras lagi. Kamu tidak akan melakukannya sendirian. Kami akan membantumu. Membersihkan semuanya ini ya. Ayo kita lakukan. Baiklah, aku juga akan membantumu. Wah, terima kasih ya. Kalian memang sahabat terbaik. Setelah itu, Donita membagi tugas kepada teman-temannya. Anak laki-laki mendapatkan tugas membersihkan ruangan. Mereka mengumpulkan sampah, menyapu, kemudian mengepel. Sedangkan anak perempuan bertugas untuk mencuci piring dan gelas kotor, serta merapikan sofa dan perabot lainnya. Setelah ruangan selesai dibersihkan, Donita segera menggulung karpet dan menyimpannya kembali di loteng. Ruangan pun bersih dan rapi seperti semula. Di cerita video tadi, mama papa Donita kan mau pergi sama omnya, ya kan? Sedangkan si Donita mau nggak diajak? Enggak. Kenapa tidak mau diajak? Karena mau kerja kelompok atau belajar kelompok. Nah, setelah mama papanya sudah pergi, si Donita duduk memikirkan sesuatu. Berarti dia ada masalah. Apa masalahnya? Ya, masalah yang dihadapi Donita setelah mama papanya pergi. Apa masalahnya? Ayo, apa masalahnya? Setelah mamanya pergi, dia kan gak mauin diajak karena sudah janji dengan teman-temannya mau belajar kelompok. Setelah mamanya pergi, dia duduk sambil mikir. Nah, itu berarti ada sedikit masalah kan? Nah, apa tadi yang dipikirkan Donita? Tidak ada yang membuatkan cemilan. Tidak ada yang membuatkan cemilan. Apalagi ada 2 tadi. Biar suaranya masuk. Iya, tepuk tangan dong, hebat dong. Sudah bisa menemukan masalah. Yang pertama, menyiapkan tempat mengambil karpet. Kedua, menyiapkan cemilan. Yang pertama tadi menyiapkan karpet. Menyiapkan karpet suatu masalah. Dia berpikir, apa yang dipikirkan Donita tadi waktu mau menyiapkan karpet? Kenapa? Gak apa-apa, salah, namanya tidak belajar. Kalau udah pinter mah, wah, banget nanti bisa lanjut. Tidak tahu kalau Iya, dia berpikir sudah tahu karpetnya sudah dicuci atau belum. Mikir dia, aduh, karpet ini udah dicuci atau belum ya? Terus apa lagi? Karpetnya sudah dicuci atau belum? Apa? Hah? Apa? Sebelum masak cemilan masih masalahnya masih karpet. Menyiapkan tempat. Setelah berpikir karpetnya sudah dibersihkan atau belum? Terus apa lagi yang dilakukan Donita? Nah, kemudian dia
mengambil karpet di lantai. Setelah dia tahu, yakin, oh iya kan sudah dicuci kan, gitu kan tadi ceritanya sudah dicuci, terus dia berjalan ke loteng mengambil karpet. Setelah itu, setelah mengambil karpet, apa? Jangan malu-malu. Itu Karpetnya digelap. karpetnya digelar, maksudnya dibentangin gitu kan, karpetnya. Selesai masalah karpet, berarti itu kan dia udah berpikir, oh karpetnya sudah dicuci belum, di mana tempat karpetnya, ya kan? Itu berarti masalahnya sudah dipecah kecil. Kalau cuma mikirin karpet, selesai nggak? Dipecah dikit-dikit. Karpetnya sudah bersih apa belum? Terus yang kedua, tempatnya di mana? Yang ketiga, nanti nyusunnya bagaimana, ya kan? Terus ketemu itu kan dari komposisi. Kemudian polanya gini polanya. Oh, ibu kan biasanya sudah mencuci kan? Terus polanya lagi, oh biasanya karpet itu letaknya di loteng, itu namanya pola. Kemudian nggak penting nggak karpet itu apa namanya sudah dicuci apa belum? Penting. Berarti itu termasuknya abstrak. Kalau abstrak itu kita melihat mana yang penting, mana yang tidak penting. Tetapi kita harus fokus pada yang penting apa yang tidak penting. Kalau fokus, iya kita harus fokus pada hal-hal yang penting. Kemudian algoritmanya dia berjalan menuju loteng, diambil, terus digelar. Udah, itu berpikir komputasional. Sebenarnya kalian juga udah bisa, ya kan? Seperti itu kan, cuma belum tahu. Oh itu tuh namanya berpikir komputasional. Terus masalah yang kedua apa yang dihadapi? Membuatkan cemilan. Masalah kedua, membuatkan cemilan. Ayo kita pecah. Membuat cemilan itu jadi yang kecil-kecil di komposisinya. Cemilannya apa ya? Misalnya, biskuit, buat biskuit, sandwich ya, yang roti dibakar itu. Oke, kita misalnya masalahnya membuat cemilan sandwich, kita pecah kecil di komposisinya apa? Kita mengambil Roti, terus apa lagi? Sayurannya ya. Apa lagi? Rotinya, sayurannya. Apa lagi? Apa? Sandwich. Buah-buahan tadi. Lalu masaknya sendiri. Berarti masaknya gitu ya. Terus ada lagi kan? Roti, sayuran. Itu berarti bahannya roti, sayuran. Apa lagi? Buat sandwich itu bahannya daging. Terus apa lagi? Keju. Apa lagi? Apa? Saus. Pintar loh Nopal. Apa lagi? Bahan
bahannya. Nah, bahannya, habis bahannya apa? Hah? Cara pembuatannya. Terus apa lagi? Satu lagi. Untuk masaknya apa? Kalau nggak ada untuk masaknya kan alat memasak, berarti bahan, alat, terus cara memasak itu dekomposisi. Pertama masalahnya sandwich. Nah, setelah sandwich punya ide mau buat sandwich, turun lagi ke bawah bahan, ya kan? Habis bahan, alat buat masaknya. Sudah selesai, cara memasaknya bagaimana? Kemudian kita tentukan polanya. Polanya gimana polanya? Kebiasaan yang terjadi saat memasak, pola itu biasanya kita tentukan. Biasanya memasak sandwich itu lama apa tidak? Lama tak? Lumayan ya. Enggak terlalu lama lah ya. Itu kan bahannya daging, saus sudah siap, keju dan sayuran sama roti. Polanya memasaknya tidak lama. Terus perlu berapa roti? Sekali buat satu porsi, 2 lembar roti tawar ya. Itu pola. Saus secukupnya, beterki secukupnya, sayuran secukupnya, daging. Sekarang kita ke abstrak, kita pilih atau kita fokus pada hal yang penting, kita abaikan yang tidak penting. Menurut kalian dagingnya itu penting tidak? Terus yang tidak pentingnya apa berarti? Dagingnya penting, roti penting, saus penting. Kalau nggak ada saus enak nggak? Nggak enak. Sayuran penting nggak di sandwich? Penting. Kalau nggak ada sayurnya enak nggak? Nah, berarti kalian suka sayur ya? Sayur yang di sandwich tapi ya? Kalau sayurnya dimasak suka juga. Bagus, suka sayur. Sayur itu penting buat tubuhmu biar gak gampang sakit. Itu tadi sudah sampai ke abstrak ya. Kita sudah pilih mana yang penting, mana yang tidak. Kemudian masuk ke algoritmanya. Algoritmanya itu berarti dari bahan sampai selesai sampai sandwich yang dimakan. Pertama apa? Menyiapkan bahan, roti, sayuran, dari saus, daging. Kemudian udah siap, terus nyalakan kompor, terus taruh teleponnya, terus diapain? Dikasih apa? Minyak ya, kasih minyak banyak sedikit. Masukkan minyak sedikit. Terus selanjutnya dagingnya dulu ya. Masukkan daging sampai matang. Terus setelah daging selesai, apa yang dilakukan? Rotinya diapakan? Dipanggang, panggangnya pakai teflon tadi. Masukkan roti, terus sampai warnanya apa?
hitam. Warnanya apa? Kecoklatan apa hitam? Oh, kecoklatan. Setelah kecoklatan diangkat, terus disajikan. Sajikannya pakai apa? Ambil piring dulu kan, ambil piring, terus rotinya ditaruh di piring, terus habis roti apa dulu? Sayuran, terus daging, terus kejunya, terus oh sayur lagi, ada yang mau sayur lagi ya biarin, sayur lagi, terus saus, terus roti, terus selesai, siap disajikan. Nah, kalau udah sampai algoritma itu berarti step by step, langkah-langkahnya harus rinci, sistematis, biar kalau orang yang baca itu bisa melakukan. Nah, itu yang kedua. Ada lagi nggak dari masalahnya si Donita selain yang karpet, masak cemilan, apa lagi masalahnya Donita? Sebelum beres-beres, betul sih beres-beres. Sebelum beres-beres, apa ya? Nggak usah malu-malu, malu-malu. Dimas tadi sebelum membersihkan tempatnya tadi setelah belajar, saat belajar berkelompok tadi ada masalah nggak mereka? Ada. Masalahnya apa? Tidak bisa mengerjakan soalnya karena biasanya diajari oleh mama yang Donita. Terus menyelesaikannya gimana mereka? Belajar bersama-sama menyelesaikan soalnya dengan cara apa? Lihat contoh-contoh, biasanya pola-polanya. Biasanya kan Bapak Ibu guru udah kasih contohnya nih, matematika nih, langkah-langkahnya. Nah, itu pola berarti diikuti, akhirnya bisa. Setelah belajar apa tadi ya? Membereskan. Oh, masalah yang keempat, membereskan ruangan. Dekomposisinya apa? Kita pecat. Menyapu. Ada yang mau apa tadi ya? Ngepel. Mencuci piring. Apa? Memberikan sofanya. Itu dekomposisinya. Polanya. Pola penyelesaiannya. Biasanya gimana kalau kerja sama-sama itu polanya? Biar cepat selesai misalnya. Nah, dibagi tugas. Abstraknya yang penting dan yang tidak penting. Ya. Pola tadi bisa ditambahkan. Biasanya yang tugas perempuan tuh biasanya seperti apa? Yang laki-laki biasanya seperti apa? Ya, laki-laki biasanya nyapu, ngepel. Biasanya yang perempuan polanya cuci piring, cuci gelas, sama lap-lapnya. Sekarang polanya tadi, pola ya belum ya pola? Udah pola abstraknya. Polanya kan tadi itu bagi tugas. Kalau yang laki-laki biasanya tugasnya nyapu, ngepel, perempuan cuci-cuci, ya kan? Polanya seperti itu. Sering kan seperti itu, perempuan biasanya cuci-cuci, ya di rumah gitu juga. Nah, abstrak tadi apa? Memilah.
memilah yang penting dan tidak penting. Tetapi kita harus tetap fokus pada yang penting. Jadi yang penting itu jangan dihilangkan. Perlu tahu nggak, penting nggak sapu itu harganya berapa misalnya untuk bersihkan? Yang penting ada sapunya kan? Yang penting ada sapunya. Tidak perlu harga sapu itu berapa, nggak perlu. Yang penting ada sapu. Kalau membersihkan apa tadi? Yang cewek? Membersihkan sofa? Bisa nggak kalau tanpa kemoceng? Bisa? Berarti kemoceng tidak terlalu penting, bisa diganti alat yang lain. Apa lagi yang penting dan tidak penting? Ayo coba. Saat cuci misalnya apa? Apa? Jangan dulu. Apa? Saat cuci piring. Saat cuci piring tidak penting. Tidak penting wastafel, iya cuci piring kan nggak mesti harus di wastafel ya, bisa dibawa pakai ember pinter. Apalagi udah, berarti terus ke algoritma dibagi apa tadi algoritmanya? Dibagi tugas laki-laki apa tadi? Satu, dibagi tugas laki-laki, misalnya siapa namanya? Ali, siapa namanya di situ? Indra dan Anton. Ngapain tadi? Menyapu dan mengepel. Terus Donita sendiri tadi ya? Siapa tadi satu lainnya? Indra. Nah, itu cuci piring, cuci gelas. Selesai nggak setelah dibagi-bagi? Kalau dikerjakan sendiri cepat apa lambat? Lambat. Nah, ada nggak pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan Donita tadi? Apa? Nah, pekerjaan akan lebih cepat jika dilakukan bersama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi semuanya sama-sama akan terasa lebih ringan apa berat? Lebih ringan. Soal lagi, ada nggak hal yang kamu lakukan waktu kalian belajar kelompok atau main ke rumah teman yang sama kamu lakukan dengan video tadi? Apa contoh yang bisa kamu ambil dan bagus kalau kamu tiru saat kamu setelah bermain ke rumah teman atau belajar kelompok ke rumah teman, berkunjung ke rumah teman kamu? Yang terakhir yang dilakukan Donita dan teman-temannya apa? Bergotong royong membersihkan. Nah, siapa yang orang melakukan itu setelah bermain di rumah teman? Ada enggak? Pernah? Coba gimana ceritanya? Saya membersihkan rumah teman, saya menyapunya hingga bersih setelah dan kembali seperti semula. Oke, betul itu. Kalian kalau habis main kadang-kadang kan berantakan, ya kan?
Hah? Ke puskes nanti biar diantar, biar cepat sembuh. Enggak, masih kuat. Nanti kalau nggak kuat bilang ya. Nih, ibu akan bagi per kelompok. Semua kan? Jadi apa kesimpulannya berpikir komputer sederhana itu? Berpikir apa? Kan ada berapa tahapan tadi? Ada 4. 1 dekomposisi, terus abstrak, jadi berpikir komputasional itu berpikir secara sistematis, pas runtutnya sistematis itu kan runtut, pas sistematis dan logis. Jadi kalau orang yang lain yang mau melaksanakan itu bisa selesai masalahnya, insya Allah, gitu ya. Terus kalau kalian punya masalah diselesaikan, jadi jangan masalahnya besar, dikecil-kecilin dulu, bertahap apa yang mau diselesaikan, gitu ya. Halo. Sebelum kita istirahat untuk pembelajaran besok, minggu depannya kita akan belajar tentang etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Ya, itu untuk minggu depannya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Berarti udah tahu tahapan-tahapan berpikir komputasionalnya ya? Oke, siap. Nanti istirahat, yang pikir ambil makanan, yang lain gak usah keluar dulu, makan dulu kita ya. Maaf, yang mau cuci tangan itu di tangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.